Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faika Zinika Farawi dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, yaitu mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita akan membahas tentang konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara itu, setiap warga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang telah diatur oleh konstitusi. Nah, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang layak diterima oleh warga negara dan dijamin oleh negara. Nah, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Nah, pelanggaran hak terjadi biasanya ketika seseorang atau pihak tertentu itu dia tidak memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nah, sementara itu, kalau misalnya pengingkaran kewajiban adalah ketika seseorang atau kelompok tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, sebenarnya pengingkaran dan pelanggaran hak ini bisa menjadi sangat berkaitan karena kalau misalnya ada seseorang yang mengingkari kewajibannya, berarti hal tersebut bisa berdampak dengan pelanggaran hak orang lain. Nah, sementara berkebalikannya juga ketika seorang haknya dilanggar, maka kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu banyak contohnya. Untuk pelanggaran hak ada seperti diskriminasi dalam pelayanan publik. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak mendapatkan seperti pelayanan kesehatan atau pendidikan yang tidak sama karena latar belakang sosialnya. Sementara itu ada pembebasan dalam kebebasan berpendapat. Seperti kalau misalnya ada orang yang berpendapat dalam suatu kelompok, dia malah diintimidasi. Nah, selain itu ada juga pelanggaran hak pekerja. Nah, kita biasanya lihat kalau di perusahaan itu pekerjanya itu tidak diberikan upah yang setara. Nah, selanjutnya ada juga contoh di pengingkaran kewajiban, seperti menggelapkan pajak. Nah, kalau menggelapkan pajak itu biasanya perusahaan atau warga negara dia tidak membayar secara sengaja pajaknya. Nah, setelah itu ada juga merusak fasilitas umum. Nah, biasanya ini terjadi saat demo-demo karena tidak keberatan atas sesuatu. Selain itu, yang biasa kita jumpai juga adalah pelanggaran lalu lintas. Biasanya pengemudi itu tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah diterapkan. Nah, biasanya juga yang mungkin semua orang pernah lakukan yaitu membuang sampah sembarangan karena warga itu tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban juga ada tindak-tindak preventif atau pencegahannya. Yang pertama itu adalah mendidik sejak dini tentang pelanggaran serta pengingkaran hak kewajiban. Setelah itu ada transparansi dalam pemerintahan. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan contoh tentang pajak yang tidak dibayar atau dimanipulasi. Nah, sebenarnya sistem itu bisa dilakukan sebagai transparansi supaya masyarakat bisa lebih percaya pada sistem. Nah, selain itu ada pemberian teladan. Jadi semua masyarakat itu pasti kita akan mengikuti ketua kita agar bisa menjalankan tugas yang baik. Seperti itu. Nah, selain preventif atau pencegahan, tentu ada juga tindakan solutif atau penyelesaian. Nah, yang pertama itu menindak dengan hukum yang tegas. Nah, jika seseorang melanggar terutama hak seseorang itu bisa kita berikan penindak hukum yang tegas. Jadi kita bisa memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan ataupun yang tidak baik. Nah, selain itu ada mediasi. Nah, jika kalau misalnya selain penindak hukum itu kita juga bisa memberikan solusi kepada kedua belah pihak. Selain itu ada juga rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu seperti korban pelanggaran hak itu yang bisa kita dapatkan kompensasi yang sesuai dengan apa yang telah dialaminya. Serta itu ada juga partisipasi masyarakat. Nah, kita semua ini pasti kalau misalnya kita bekerja bersama-sama, jadi semuanya bisa saling berkomunikasi dan juga hidup dengan cemara. Nah, untuk kesimpulannya, mengatasi pelanggaran hak dan juga
pengingkaran kewajiban itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Jadi baik pemerintah ataupun warga itu bisa bekerja bersama-sama supaya menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Jadi kita harus ingat dalam konteks berwarga negara itu hak dan kewajiban itu seperti ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban itu sikap yang tidak bertanggung jawab, sementara melaksanakan kewajiban tanpa memperoleh hak itu bentuk ketidakadilan kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus bersama-sama menjadi warga yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab yang bisa menghormati hak orang lain serta melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran. Nah, mungkin sekian materi pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ma'am. Assalamualaikum.